Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat IPA. Ya, untuk mengawali kita diskusikan terkait dengan istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA, dikenal juga dengan istilah sains. Nah, kata sains ini berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti saya tahu. Dalam bahasa Inggris, kata sains berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan alam atau ilmu alamiah ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup dan semua proses kehidupannya. Kemudian, sains berkembang menjadi sains social science dan natural science yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, natural science ini adalah mempelajari gejala alam, hayati maupun non-hayati atau fisik. Kemudian kalau social science, nah ini adalah ilmu-ilmu kemasyarakatan yang mempelajari sikap dan tingkah laku manusia di dalam kelompok. Nah, ada satu lagi yaitu ilmu pengetahuan humaniora. Nah, ini mempelajari perwujudan spiritual dari kehidupan bersama manusia. Namun kali ini kita akan membahas mengenai IPA atau natural science itu sendiri. Dalam Kamus Scholar, natural science didefinisikan sebagai systematic and formulate knowledge dealing with material phenomenon and based mainly on observation and induction, yang diartikan bahwa ilmu pengetahuan alam didefinisikan sebagai pengetahuan yang sistematis dan disusun dengan menghubungkan gejala-gejala alam yang bersifat kebendaan dan didasarkan pada hasil pengamatan dan induksi. Nah, kali ini saya akan mengajak saudara untuk mengingat kembali tentang bentuk penalaran. Nah, semoga masih ingat ketika saudara di sekolah menengah, nah ini dibahas mengenai penalaran secara induksi dan deduksi. Nah, kita bahas yang deduksi terlebih dahulu. Penalaran deduksi ini adalah menarik kesimpulan berdasarkan pada pendapat umum atau teori hukum. Jadi, merupakan penalaran formal dengan interpolasi pendapat. Jadi deduksi ini adalah suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus, umum ke khusus. Nah, contohnya, semua mahasiswa semester 3 wajib mengikuti mata kuliah pendidikan IPA SD. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian saya ambil contoh salah satu nama mahasiswa semester 3. Misalnya ya, ini Fitri adalah mahasiswa semester 3. Jadi kesimpulannya Fitri wajib mengikuti mata kuliah pendidikan IPA. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian untuk yang induksi, nah ini berpangkal pada sejumlah fakta empiris untuk menyusun suatu fakta atau kaidah umum. Induksi berlangsung dengan ekstrapolasi pendapat, kebalikan dari deduksi tadi. Dalam penalaran induktif ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa atau pernyataan yang bersifat umum. Nah, saya contohkan, misalkan bukti pertama ini adalah logam 1 apabila dipanaskan akan memuai. Kemudian bukti kedua, logam 2 apabila dipanaskan akan memuai. Kemudian kita tampilkan lagi bukti ketiga, logam ketiga apabila dipanaskan akan memuai. Nah, kesimpulannya semua logam apabila dipanaskan akan memuai. Nah, itu tadi contoh perbedaan dari penalaran deduksi dan induksi. Ya, dari contoh penalaran sebelumnya, kita tahu bahwa induksi atau generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian. Nah, jadi kesimpulannya, generalisasi adalah pokok dalam induksi. Nah, tanpa generalisasi, pengalaman akan tinggal berupa tumpukan fakta yang lepas dan tidak akan ada evaluasi dari pengalaman. Nah, kemudian pertanyaan klasik yang muncul apabila kita akan membahas mengenai sains adalah apakah sains itu? Nah, jadi di sini sains sebagai ilmu pengetahuan alam ini meliputi ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, ini sudah saudara pelajari dan sudah saudara dapatkan ketika di semester 1 dan 2 mengenai konsep dasar IPA dan pengembangan konsep dasar IPA.
Nah, berikutnya di sini saya akan memberikan contoh keterpaduan IPA antara fisika, kimia, dan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ketika saudara memeras jeruk nipis menggunakan alat pemeras jeruk nipis. Nah, alat pemeras jeruk nipis ini merupakan contoh aplikasi dari pesawat sederhana seperti ketika saudara memotong kuku, menggunting. Nah, ini kaitannya dengan fisika. Kemudian ketika air perasan jeruk nipis tersebut tercampur dengan airnya, nah ini sudah terjadi campuran. Nah, ini terkait dengan kimia. Kemudian untuk biologinya, nah pada saat saudara meminum air jeruk nipis tersebut, maka telah terjadi proses pencernaan di dalam tubuh saudara. Nah, itu contoh biologinya. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa fisika, kimia, dan biologi ini dalam kehidupan sehari-hari penerapannya adalah saling terpadu. Contohnya demikian. Nah, saudara bisa memberikan contoh lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai karakteristik IPA. IPA, disiplin ilmu, memiliki ciri-ciri sebagaimana disiplin ilmu lainnya. Nah, setiap disiplin ilmu selain mempunyai ciri umum juga mempunyai ciri khusus atau karakteristik. Nah, adapun ciri umum dari suatu ilmu pengetahuan adalah merupakan himpunan fakta serta aturan yang menyatakan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, fakta-fakta tersebut disusun secara sistematis serta dinyatakan dengan bahasa yang tepat dan pasti sehingga mudah dicari kembali dan dimengerti untuk komunikasi. Nah, ciri-ciri khusus tersebut dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, IPA mempunyai nilai ilmiah, artinya kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. Nah, contohnya, nilai ilmiah dari perubahan kimia pada lilin yang dibakar. Nah, ini artinya benda yang mengalami perubahan kimia mengakibatkan benda hasil perubahan sudah tidak dapat kembali ke sifat benda sebelum mengalami perubahan atau tidak dapat dikembalikan ke sifat semula. Kemudian yang berikutnya, IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Ciri khusus IPA berikutnya yaitu IPA merupakan pengetahuan yang teoritis. Teori IPA diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, kemudian kembali melakukan eksperimentasi, observasi, dan demikian seterusnya kait-mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain. Kemudian berikutnya IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bagan-bagan konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil eksperimen dan observasi yang bermanfaat untuk eksperimentasi dan observasi lebih lanjut. Ciri khusus IPA berikutnya yaitu IPA meliputi 4 unsur, yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikap. Produk ini dapat berupa fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum. Kemudian proses merupakan prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Aplikasi di sini merupakan penerapan metode atau kerja ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, sikap merupakan rasa ingin tahu tentang objek, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Berikutnya kita bahas IPA sebagai produk. Nah, produk IPA ini adalah semua pengetahuan tentang gejala alam yang telah dikumpulkan melalui observasi. Jadi dasar pembentukan produk IPA adalah data yang diperoleh melalui observasi. Data adalah fakta yang telah diketahui kondisinya. Nah, produk IPA yaitu adalah fakta. Nah, fakta ini merupakan data hasil observasi berulang-ulang yang telah diketahui kondisinya. Kemudian untuk konsep, ini adalah ide atau gagasan yang digeneralisasi atau diabstraksikan dari pengalaman. Contohnya, dari pengamatan sifat-sifat yang sama dari berbagai objek seperti besi, tembaga, perak, emas, dan lain-lain timbul pengertian konsep tentang logam. Logam ini merupakan suatu konsep. Contoh konsep yang lain misalnya unsur, asam basa, listrik, dan sebagainya.
Kemudian prinsip. Prinsip adalah generalisasi atau abstraksi dari konsep-konsep yang berhubungan. Misalnya, semua elektrolit dapat mengantarkan arus listrik. Nah, pernyataan ini mengandung 3 konsep. Yang pertama, elektrolit menghantarkan dan arus listrik. Contoh lagi, gas mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kemudian berikutnya hukum. Hukum adalah generalisasi dari konsep yang berhubungan yang digunakan untuk menjelaskan banyak gejala. Contohnya, tiap senyawa disusun oleh unsur dengan perbandingan tertentu dan tetap. Di sini, konsep senyawa, unsur, dan perbandingan dapat memberikan variasi yang bermacam-macam. Nah, sesungguhnya di sini agak sulit untuk membedakan antara prinsip dan hukum, karena keduanya merupakan pernyataan yang bersifat umum dan yang dapat menjelaskan berlakunya gejala-gejala. Salah satu cirinya adalah bahwa hukum itu lebih luas dan lebih dalam abstraksinya, sehingga pemakaiannya mencakup gejala yang lebih luas. Kemudian yang berikutnya, teori. Teori adalah model yang abstrak yang dapat digunakan untuk menjelaskan berlakunya prinsip dan hukum. Contohnya, teori atom Dalton ini dapat digunakan untuk menjelaskan berlakunya hukum dasar kimia. Kemudian teori ion, nah ini dapat digunakan untuk menjelaskan sifat hantaran listrik oleh elektrolit dan prinsip-prinsip elektrolisis. Berikutnya IPA sebagai proses. IPA sebagai proses ini menyangkut proses atau cara kerja untuk memperoleh hasil, produk. Inilah yang kemudian dikenal sebagai proses ilmiah. Melalui proses-proses ilmiah akan didapatkan temuan-temuan ilmiah. Perwujudan proses-proses ilmiah ini berupa kegiatan ilmiah yang disebut sebagai inquiry atau penyelidikan ilmiah. Sejumlah proses IPA yang dikembangkan para ilmuwan dalam mencari pengetahuan dan kebenaran ilmiah itulah yang kemudian disebut sebagai keterampilan proses IPA. Berikutnya IPA sebagai sikap. Selama melakukan metode ilmiah melalui proses observasi, eksperimentasi, dan berpikir rasional, diperlukan sikap ilmiah seperti jujur, objektif, terbuka, komunikatif, dan sebagainya agar mencapai hasil atau produk IPA yang benar. Sikap ilmiah adalah sikap tertentu yang diambil dan dikembangkan oleh ilmuwan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Nah, sikap-sikap ilmiah ini meliputi yang pertama ada objektif terhadap fakta. Objektif artinya menyatakan segala sesuatu tidak dicampuri perasaan senang atau tidak senang. Misalnya, seorang peneliti menemukan bukti bahwa pengukuran volume benda 0,0034 meter kubik. Maka ia harus mengatakan juga 0,0034 meter kubik. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan bila belum cukup data yang mendukung kesimpulan itu. Contohnya ketika seorang ilmuwan menemukan hasil pengamatan suatu burung mempunyai paruh yang panjang dan lancip, maka dia tidak segera mengatakan jika semua burung paruhnya panjang dan lancip sebelum data-datanya cukup kuat mendukung kesimpulan tersebut. Berikutnya berhati terbuka, artinya bersedia menerima pandangan atau gagasan orang lain, walaupun gagasan tersebut bertentangan dengan penemuannya sendiri. Sementara itu, jika gagasan orang lain memiliki cukup data yang mendukung gagasan tersebut, maka ilmuwan tersebut tidak ragu menolak temuannya sendiri. Berikutnya, tidak mencampur adukan fakta dengan pendapat. Contohnya, tinggi batang kacang tanah di pot A pada umur 5 hari 2 cm, yang di pot B berumur 5 hari tingginya 6,5 cm. Orang lain mengatakan tanaman kacang tanah pada pot A terlambat pertumbuhannya. Pernyataan orang ini merupakan pendapat, bukan fakta. Kemudian yang berikutnya bersikap hati-hati. Sikap hati-hati ini ditunjukkan oleh ilmuwan dalam bentuk cara kerja yang didasarkan pada sikap penuh pertimbangan, tidak ceroboh, selalu bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya sikap tidak cepat mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, berdasarkan fakta-fakta pendukung yang benar-benar akurat. Berikutnya, sikap ingin menyelidiki atau keingintahuan yang tinggi. Bagi seorang ilmuwan yang dianggap biasa oleh
orang pada umumnya, hal itu merupakan hal penting dan layak untuk diselidiki. Contohnya, orang menganggap hal biasa ketika melihat benda-benda jatuh, tetapi tidak biasa bagi seorang Isaac Newton pada waktu itu. Beliau berpikir keras mengapa buah apel jatuh ketika dia sedang duduk istirahat di bawah pohon tersebut. Pemikiran ini ditindaklanjuti dengan menyelidiki selama bertahun-tahun sehingga akhirnya ditemukan hukum gravitasi. Setelah mempelajari mengenai karakteristik IPA, berikutnya akan kita diskusikan terkait dengan karakteristik belajar IPA. Bagaimana kaitan karakteristik IPA dengan karakteristik belajar IPA? Berdasarkan karakteristiknya, IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep, atau prinsip-prinsip saja, tapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pemahaman tentang karakteristik IPA ini berdampak pada proses belajar IPA di sekolah. Sesuai dengan karakteristik IPA di sekolah diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan karakteristik IPA pula, cakupan IPA yang dipelajari di sekolah tidak hanya berupa kumpulan fakta, tapi juga proses perolehan fakta yang didasarkan pada kemampuan menggunakan pengetahuan dasar IPA untuk memprediksi atau menjelaskan berbagai fenomena yang berbeda. Cakupan dan proses belajar IPA di sekolah memiliki karakteristik tersendiri. Uraian karakteristik belajar IPA dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar IPA melibatkan hampir semua alat indera, seluruh proses berpikir dan berbagai macam gerakan otot. Contohnya, untuk mempelajari pemuaian pada benda, kita melakukan serangkaian kegiatan yang melibatkan indera penglihatan untuk mengamati perubahan ukuran benda, panjang, luas, atau volume, melibatkan gerakan otot untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur sesuai dengan benda yang diukur, dan cara pengukuran yang benar, agar diperoleh data pengukuran kuantitatif yang akurat. Berikutnya, belajar IPA dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau teknik, misalnya observasi, eksplorasi, dan eksperimentasi. Kemudian yang berikutnya, belajar IPA memerlukan berbagai macam alat, terutama untuk membantu pengamatan. Hal ini dilakukan karena kemampuan alat indera manusia itu sangat terbatas. Selain itu, ada hal-hal tertentu bila data yang kita peroleh hanya berdasarkan pengamatan dengan indera akan memberikan hasil yang kurang objektif. Sementara itu, IPA mengutamakan objektivitas. Karakteristik belajar IPA berikutnya yaitu adalah belajar IPA seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan temu ilmiah, misalnya seminar, konferensi atau simposium, studi kepustakaan, mengunjungi suatu objek, penyusunan hipotesis, dan yang lainnya. Kegiatan tersebut kita lakukan semata-mata dalam rangka untuk memperoleh pengakuan kebenaran temuan yang benar-benar objektif. Contohnya, sebuah temuan ilmiah baru untuk memperoleh pengakuan kebenaran, maka temuan tersebut harus dibawa ke persidangan ilmiah lokal, regional, nasional, atau bahkan sampai tingkat internasional untuk dikomunikasikan dan dipertahankan dengan menghadirkan ahlinya. Berikutnya, belajar IPA merupakan proses aktif. Belajar IPA merupakan sesuatu yang harus siswa lakukan, bukan sesuatu yang dilakukan untuk siswa. Dalam belajar IPA, siswa mengamati objek dan peristiwa, mengajukan pertanyaan, memperoleh pengetahuan, menyusun penjelasan tentang gejala alam, menguji penjelasan tersebut dengan cara-cara yang berbeda, dan mengkomunikasikan gagasannya pada pihak lain. Keaktifan secara fisik saja tidak cukup untuk belajar IPA. Siswa juga harus memperoleh pengalaman berpikir melalui kebiasaan berpikir dalam belajar IPA. Para ahli pendidikan dan pembelajaran IPA menyatakan bahwa pembelajaran IPA seyogyanya melibatkan siswa dalam berbagai ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ya, dapat disimpulkan bahwa sebaiknya pembelajaran IPA di sekolah dasar menggunakan perasaan keingintahuan siswa sebagai titik awal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan atau percobaan.
Kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk menemukan dan menanamkan pemahaman konsep-konsep baru dan mengaplikasikannya untuk memecahkan masalah-masalah yang ditemui oleh siswa SD dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka kita harus memahami mengenai metode ilmiah. Ada langkah-langkah metode ilmiah, yaitu yang pertama merumuskan masalah. Nah, masalah di sini biasanya berupa pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan sebuah penelitian secara ilmiah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita akan merumuskan masalah, yaitu yang pertama, masalah harus diungkapkan sebagai kalimat pertanyaan. Kata-kata dari masalah harus singkat, ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Kemudian perumusan masalah harus menjadi masalah yang bisa diselesaikan. Kemudian setelah itu mengumpulkan informasi, kemudian menyusun hipotesis. Hipotesis ini adalah merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Berikutnya, melakukan percobaan untuk menguji kebenaran dari hipotesis atau jawaban sementara yang telah kita buat di tahapan sebelumnya. Maka yang harus kita coba lakukan adalah melakukan percobaan atau penelitian. Nah, ini menguji hipotesis dengan menggunakan eksperimentasi. Kemudian menganalisis data. Di tahapan ini, data-data yang telah kita peroleh dari hasil penelitian lalu dicatat dan diolah ke dalam bentuk grafik atau diagram sehingga mudah untuk dianalisis. Kemudian membuat kesimpulan atau penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan tanpa adanya pengaruh pendapat pribadi. Kesimpulan merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Kemudian langkah terakhir adalah mengkomunikasikan atau mempublikasikan hasil penelitian kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis atau melalui forum diskusi dan seminar. Untuk selengkapnya, langkah-langkah metode ilmiah dapat digambarkan sebagai berikut, ya. Yang pertama, sadar ada masalah, kemudian mengidentifikasi dan merumuskan masalah berupa pertanyaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian melakukan perumusan hipotesis, jadi dipilih salah satu yang paling mungkin dari banyak jawaban sementara. Kemudian dilakukan pengumpulan data atau bukti melakukan observasi atau observasi. Kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengujian dan analisis data serta ringkasan informasi yang diperoleh. Kemudian muncul hukum dan teori. Kemudian muncul masalah baru untuk dipecahkan lebih lanjut atau eksperimen atau observasi lanjutan. Begitu seterusnya saling berkaitan. Setelah menyimak penjelasan mengenai hakikat IPA dan pembelajaran IPA, berikutnya saudara diskusikan pada forum diskusi terkait contoh induksi dalam materi IPA, kemudian contoh keterpaduan IPA dalam kehidupan sehari-hari, serta diskusikan lebih lanjut terkait hakikat IPA sebagai proses, produk, sikap, dan aplikasi. Serta diskusikan bagaimana kaitan karakteristik IPA dengan karakteristik belajar IPA di sekolah dasar.